Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali setelah libur beberapa saat setelah Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah, sebab paling sulit memang untuk mengistiqomahkan. Jadi sulit mempertahankan daripada memenangkan ya. Kalau habis Ramadan bisa menang, selesai kita sukses menjalankan. Tapi apakah kegiatan di Ramadan itu bisa kita istiqomahkan, pertahankan? Nah, tergantung Marabi gitu. Sebagai playmaker ya. Ya, tergantung Marabi. Marabi berhasil atau tidak ya, cuma tergantung usahanya Marabi. Ya, kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 150. Allah berfirman, "Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nas 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liyutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun." Wa min haitsu kharajta, dan dari arah mana, wa min haitsu dari arah mana Rojda akan keluar, Pawali maka hadapkan wajhaka wajahmu syatrol ke arah al-masjidil haram, ke masjidil haram. Wahai ma kuntum, dan di mana saja kalian berada, di mana saja berada, awallu maka hadapkan wujuhakum wajah kalian syatrahu ke arah Masjidil Haram, li'alla supaya tidak yakuna keadaan manusia, linasi manusia, alaikum kepada kalian, hujjatun alasan, illal ladzina kecuali orang-orang zalamu yang zalim, minhum diantara mereka. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, jangan takut kepada manusia. Wakhshawni, tetapi takutlah kepadaku. Waliyutimma, dan untuk menyempurnakan nikmatku alaikum kepada kalian, wala'allakum, dan supaya kalian tahtadun, mendapat petunjuk atau hidayah. Ini pengulangan yang ketiga kali di satu ayat 144, 149 tentang keharusan perpindahan kiblat dari yang sebelum Baitul Maqdis ke Ka'bah. Diulang ini maksudnya adalah untuk menegaskan kembali bahwa perpindahan kiblat itu merupakan sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah, bukan atas dasar kehendak Rasul. Karena Rasul itu sebagai manusia. Ini kehendak Allah dan merupakan
Jadi tidak bisa dipungkiri kembali. Nah, kenapa pengulangan ini kemudian ditegaskan kembali? Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun, supaya orang-orang sudah tidak punya alasan lagi. Jadi baik itu kelompok Yahudi maupun Nasrani tidak akan membuat alasan bahwa perpindahan itu merupakan kehendak Rasulullah atau kehendak orang-orang, bukan. Itu adalah kehendak Allah. Ini untuk membantah sekaligus membentengi alasan mereka kaum Yahudi dan Nasrani untuk menghalangi perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat itu. Jadi ditegaskan kembali di ayat ini. Nah, kecuali hanya orang-orang yang dolim saja yang terus mengganggu untuk supaya tidak melakukan perubahan arah kiblat. Bukan kurangnya bukti, tetapi karena sifat dolimnya itu, sehingga dia tidak menghendaki untuk pindah kiblat. Hanya orang-orang dolim saja, meskipun diberikan alasan, diberikan dalil yang kuat, diberikan penegasan oleh Allah, tetap saja mereka tidak menghalangi untuk pindah kiblat. Jadi bedegong na jelema geus dibere ayat Qur'ana kieu, dibere hadisna kieu keuk we kitu. Bedegong nya teh tiga anu bener yang bener sorangan. Nah, itulah orang-orang dolim itu seperti itu. Dolim itu karena keangkuhannya, karena kesombongannya, sehingga ia bersifat dolim. Bukan dalilnya itu bukan tidak ada, buktinya pun tidak ada, banyak bukti, banyak dalil, tetapi dia tidak mau mengikuti dalil itu. Fala takhshawhum, ayat ini juga sebelumnya ini untuk menghalangi propaganda, jangan sampai karena hasutan orang atau karena ancaman orang supaya tidak pindah itu. Nah, di ujungnya fala takhshawhum, jangan takut dengan ancaman, dengan propaganda orang-orang untuk tidak pindah kiblat itu. Ulah sieun ku jelema. Tapi kata Allah, wakhshawni, takutna sama aku, takutna. Tuh, Warofik, takut sama Allah bukan sama istri. Jadi kalau takut sama istri itu seperti Pak Ustadz Mamat. Itu STI suami. Kami takut istri. Ya, jadi takut. Kalau takut sama istri, ya musyrik lah. Ya, musyrik ya. Kayak suruhnya takutnya sama Allah kan, bukan sama orang. Kalau istri orang bukan. Nah, Pak Budi, istri itu orang. Kalau Budi banyak takut sama istri, musyrik gitu. Musyrik, takut sama istri, Pak Budi, musyrik namanya. Tidak perlu takut. Di halaman mereka masjid, ulah suruh ke masjid itu. Sieun majikan dari musyrik. Pak Budi yang kawin dia cuma teh ulah sieun majikan musyrik. Berarti kan kawin tapi kita tesin. Waliyutimma nikmati, perpindahan itu sebetulnya merupakan untuk penyempurnaan nikmat Allah. Penyempurnaan perpindahan itu merupakan nikmat Allah. Jadi kalau Allah menyuruh seperti itu, ya itu merupakan, kalau Allah membuat sebuah aturan, itu adalah nikmat Allah sebetulnya untuk menyempurnakan kenikmatan Allah. Apa yang dilakukan oleh kita, kewajiban oleh kita adalah mentaati secara totalitas apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau kita taat secara totalitas kepada Allah, maka balasannya adalah la'allakum tahtadun. Orang yang taat itu akan mendapatkan petunjuk. Kalau tidak taat, insya Allah tidak akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau orang yang taat, insya Allah akan mendapatkan
hidayah, bimbingan, maka taatlah supaya mendapatkan bimbingan dan hidayah. Nah, kecuali kalau tidak mau mendapat bimbingan, insya Allah itu ya. Jadi kalau takut dengan manusia itu tidak akan dapat hidayah. Ya, kalau takut sama istri tidak dapat hidayah. Harus takut sama istri. Mau menang hidayah. Biar korupsi. Ya, itu aja ya. Ayat yang ke-10 Al-Baqarah